Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaannya adalah membuat duplikat ya, duplikat dari rangkaian hambatan seri. Nah, di sini saya sudah membuat eh, contoh dari rangkaian hambatan seri. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini itu rangkaian seri dan di sini ada eh, di sini ini merupakan resistor dari hambatan yang pertama dan ini yang kedua. Dan ini voltnya dan rangkaian seri itu seperti ini. Ini adalah contoh rangkaian seri. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkaian seri itu bagaimana sih hubungannya antara tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini, pada rangkaian seri ini, pada rangkaian seri ini dia tuh untuk hambatan untuk rangkaian seri dimungkinkan untuk menghambat arus listrik dengan nilai tahanan bisa bertambah jika resistor disusun lebih dari satu buah. Ini jika resistornya disusun lebih dari satu buah, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Atau dapat menggunakan persamaan rumus R1 tambah R2 tambah R3 tambah sampai Rn. Oke? Lalu bagaimana sih hubungan antara arus dengan tegangan pada rangkaian hambatan seri tersebut? Ya. Nah, jadi hubungannya ini pada rangkaian ini, arus yang mengalir pada rangkaian ini akan dihambat oleh penjumlahan nilai tahanan dari kedua resistor tersebut ya. Berarti akan dihambat dari kedua resistor ini. Besarnya arus yang mengalir pada rangkaian adalah, jadi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian adalah sama pada setiap resistor. Berarti arusnya sama pada setiap resistor pada rangkaian seri. Sedangkan tegangan pada setiap resistornya yang berbeda. Namun harga tegangan di setiap resistor tersebut jika dijumlahkan sama dengan tegangan sumber. Nah, untuk menghitung berapa besar nilai arus dan tegangan pada rangkaian resistor ini, maka dapat menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu persamaan hukum Ohm ya. Nah, persamaan hukum ini V sama dengan I kali RT. RT ini R dari total rangkaian seri tersebut, atau juga seperti ini. Nah, I sama dengan V per R ya. Itu rumus untuk rangkaian seri. Nah, berikutnya itu yang B, itu membuat rangkaian hambatan paralel ya. Ini saya sudah membuat rangkaian hambatan paralel dari duplikat hambatan komersial. Ini contohnya. Nah, ini merupakan hambatan yang pertama, ini yang kedua, dan ini voltnya. Jadi beda seri sama paralel itu nampak, kita lihat secara langsung. Kalau seri tadi dia berjajar ke samping, tapi kalau dia paralel itu dia namanya paralel ya, berarti dia seperti tangga, ada yang atas ada yang bawah. Bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat. Ini saya buat dua. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian eh, hambatan paralel. Nah, jadi untuk hambatannya ya, untuk mendapatkan nilai tahanan yang kecil dan tetap, maka resistor harus dihubungkan secara paralel ya.
Besarnya tahanan yang disusun paralel dapat dihitung menggunakan persamaan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3, sampai dengan 1/Rn. Lalu, hubungan tegangan dengan arus yang mengalir pada rangkaian resistor yang disusun paralel berbeda. Ingat ya, berbeda dengan rangkaian resistor yang disusun secara seri. Pada rangkaian seri tadi, arus yang mengalir pada masing-masing resistor adalah sama. Ya, dan nilai tegangan pada masing-masing resistor yang berbeda, nilai hambatan masing-masing resistor tersebut. Nah, sedangkan rangkaian resistor yang disusun secara paralel ini yang sama adalah tegangannya, besar tegangannya yang sama. Ya, besar tegangannya yang sama di setiap resistor. Jadi di setiap resistor ini besar tegangannya yang sama pada untuk hambatan yang paralel. Yang pada rangkaian paralel ya. Yang sama adalah besar tegangan di setiap resistor. Namun arus yang mengalir berbeda di setiap resistor. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau rangkaian seri tadi arusnya yang sama dan tegangannya yang berbeda. Tapi kalau yang untuk paralel, besar tegangan yang sama dan besar arusnya itu yang berbeda. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, itu sebenarnya sama saja, itu bukan yang lain, itu hanya gabungan antara rangkaian hambatan seri dengan rangkaian hambatan paralel, itu digabungkan. Bagaimana gambarnya? Ini sudah saya buat, contohnya itu seperti ini. Nah, ini gabungan antara rangkaian hambatan seri dengan rangkaian hambatan paralel. Ini bisa kita lihat, ini ada 3 macam hambatan komersial atau resistor ya, 3 macam resistor. Ini kita hubungkan secara paralel dan ini kita hubungkan secara seri. Jadi itu digabung jadi 3. Dan ini ada voltnya ya. Nah, ini contohnya sederhana saja. Dan ini hubungannya apa antara tegangan, hambatan dengan arus? Sebenarnya sama saja. Nah, untuk cara mencari dari gabungan hambatan seri dengan gabungan hambatan paralel itu, ini bisa kita lihat, pertama kita itu harus mencari rangkaian hambatan paralelnya dulu. Kita cari dengan rumus 1/Rp ya, sama dengan 1/R1. Ini kita anggap R1, ini kita anggap R2, ini kita anggap R3. Jadi R2 di 1/R2 ditambah 1/R3 dapat hasilnya. Nanti kita jadikan hasilnya Rp, dan nanti hasilnya baru kita tambah dengan R1. Jadi rangkaian hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus itu berbeda masing-masingnya. Yang arus ya yang seri seperti yang tadi ya, arusnya sama, tegangannya yang berbeda. Tapi kalau yang untuk paralel, besar tegangannya yang sama dan arusnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita gabungkan ini, kita jadikan satu ya, udah kita ketemu hasilnya yang si paralel tadi, baru kita tambah dengan yang si seri. Jadi dia jatuhnya ke seri dia. Jadi R1 ditambah dengan Rp, hasil dari kita mencari dari rangkaian paralel tadi. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya untuk pertanyaan dari nomor 4. Jadi kesimpulannya tadi bahwa rangkaian hambatan seri itu arusnya yang sama, besar tegangannya setiap resistornya berbeda ya. Akan tetapi pada rangkaian paralel besar tegangannya sama dan arusnya yang berbeda pada setiap resistor.